Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, marilah kita kembali mengkaji permasalahan tentang zakat fitrah yang insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang mustahiquz zakah. Mustahiquz zakah disebutkan di dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan atau 8 mustahik zakat yang insyaallah akan kita bahas satu persatu, agar bagi saya bisa memahami dan bagi panjenengan semuanya bisa mencermati bersama-sama. Kita mulai kajian yang pertama. Asnaf yang pertama adalah fuqara atau fakir. Fuqara itu jamak, mufradnya fakir. Fakir itu yang bagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhul Ibadah juz 1 halaman 655. Al-faqiru huwa man la mala lahu aslan wala kasba min halalin aw lahu malun aw kasbun duna ayyakfihi ay min dzalika bi angkana aqallu min nisfil kifayah. Fakir adalah orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan halal, atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi. Gambarannya adalah hasilnya itu kurang dari separuh dari kebutuhannya. Kita ambil kembali pengertian fakir dari kitab yang lainnya, dari kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 423. Huwallazi laisa lahu malun wala kasbun aslan, yaitu orang yang tidak punya harta dan pekerjaan sama sekali. Aulahu kasbun au malun, atau dia ini punya pekerjaan atau harta, walakin la yaqau mauqi'an min kifayatihi, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tidak bisa mencukupi makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Bi ayyuhassola aqallu min nisfi ma yakfihi. Gambarannya adalah dia menghasilkan di bawah dari separuh kebutuhannya. Mithaluhu yahtaju fi syahri 500 real. Umpamane dia dalam 1 bulan membutuhkan 500 real. Wa yuhassalu aqallu min 250 real. Tapi dia menghasilkan di bawahnya 250 real dalam 1 bulan. Orang yang demikian ini adalah orang yang disebut dengan fakir. Ada pemahaman yang lebih mudah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu dikatakan bahwa orang yang fakir itu adalah ketika dalam tiap harinya dia ini membutuhkan 10 rupiah, tapi yang ia dapati itu adalah 2 rupiah atau 3 rupiah. Yang ia dapatkan dalam sehari itu 2 rupiah atau 3 rupiah. Jadi di bawah dari separuhnya. Nah, ini tiap harinya. Ini kalau menurut keterangan dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ini adalah kriteria fakir. Nah, kemudian kita lanjutkan kriteria miskin. Kriteria miskin itu yang bagaimanakah yang menjadi mustahiquz zakah?
At-Taqriratus Sadidah, di dalam kitab Taqrirah Sadidah pada halaman yang sama, al-miskinu huwa allazi lahu malun aw kasbun yaqau mauqian min kifayatihi wa la yakfihi. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, namun masih tidak cukup. Ya. Gambarannya bi ayyi hassala fawqa nisfa ma yakfihi. Ya. Misaluhu, gambarannya adalah berpenghasilan separuh dari kebutuhannya. Misaluhu, misalnya yahtaju fi syahrin 500 real. Dia dalam 1 bulan butuh 500 real. Wa yuhassalu 400 real. Nah, tapi dalam saulan dia dapatkan 400 real. Jadi hampir memenuhi, tapi masih kurang sedikit. Ini namanya miskin. Kemudian kriteria fakir dan miskin yang bisa dikatakan mustahik zakat itu bagaimana? Apakah semua kriteria-kriteria tersebut itu adalah orang-orang yang pasti mustahik zakat? Belum tentu. Ya, belum tentu dia adalah pasti mustahik zakat, belum tentu. Jadi ada beberapa kriteria orang fakir, orang miskin yang menjadi mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah muslim, orang Islam. Yang kedua adalah orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja, namun pendapatannya di bawah kemampuan. Yang ketiga, bukan miskin karena malas kerja, gak gelem nyambut gawe. Bukan miskin yang tidak mau bekerja dan sebenarnya dia ini kuat untuk bekerja. Yang keempat, kiai, guru ngaji, santri yang miskin, yang seluruh waktunya untuk mengajar ngaji, untuk belajar ngaji. Ini yang seluruh waktunya untuk itu. Nah, jika masih punya waktu luang banyak, namun tidak mau kerja, ya maka dia bukan termasuk mustahik zakat. Berarti diarani wong males. Yang nomor 5, ya, yang saya sebutkan tadi, santri, para santri yang mendalami ilmu agama, seperti menghafal Al-Quran, seperti anak-anak yang masih belajar tentang pemahaman agama di pondok-pondok, itu mereka adalah termasuk fakir yang atau miskin yang mustahik zakat. Tapi kalau mereka ini orang kaya, ya berarti mereka bukan mustahik. Ini saya sebutkan banyak sekali ibarat-ibarat. Yang pertama dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatu karya Dr. Wahbah Zuhaili, juz 3 halaman 1964. Dan orang fakir awil miskin minaz zakati tidak diberikan idza kana qadiran al kasbi, jika dia ini mampu untuk bekerja. Jadi wong iku asline ngono mampu bekerja tapi gak gelem kerja. Orang yang demikian ini adalah orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Walau istaghala bi ilmin wal kasbu yamna'uhu min istighali bidzalika fahuwa fakirun. Dan andaikan ada orang yang sibuk dengan mencari ilmu, nah, kemudian andaikan dia bekerja, maka ilmu yang dia cari ini pasti tidak ia dapatkan. Maka kemudian dia ini terus saja menimba ilmu, maka dia menjadi fakir. Orang yang demikian ini bisa menjadi mustahik zakat atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian disebutkan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 190. Walau qadara 'alal kasbi, walau qadara 'ala kasbi yaliku bihalihi illa annahu mustahilun bi tahsili ba'dil ulumi syar'iyyah bihaitsu law aqbala 'alal kasbi la in qata'an tahsili halat lahu zakat. Ini sama seperti tadi, yakni orang yang menyibukkan diri untuk mencari ilmu sehingga dia ini nggak ada waktu untuk kerja.
Gara-gara ngene iki mang menyibukkan diri mencari ilmu akhirnya menjadikan dia fakir atau miskin, maka orang ini diperbolehkan untuk mendapatkan zakat, mustahiquz zakat. Wa amma man aqbala ala nawafil ibadah wal kasbu yamna'uhu minha aw min istighraqil waqti biha fala tahillu lahu zakat bil ittifaq. Nah, ini beda lagi. Kalau ada orang yang istighol, orang yang menyibukkan diri dengan berbagai ibadah sunnah, mulai dari pagi sampai sore, sore sampai bengi ibadah saja, sehingga membuat dia ini fakir, gak gelem kerja ibadah tok. Orang yang demikian ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Beda dengan orang yang sibuk untuk mencari ilmu. Terkadang yang terjadi pada saat ini itu adalah fenomena guru ngaji atau kiai itu menerima zakat. Padahal kalau kita lihat ekonominya ini sangat kaya sekali. Ya, perekonomiannya sangat kaya, kadang punya tambak banyak, punya bisnis banyak, kos-kosan banyak. Ya. Lah orang ini kok masih menerima zakat. Orang-orang yang demikian ini perlu kita lihat. Apakah kiai ini adalah orang yang menjadi amil, yakni orang yang ngurusi masalah zakat, ataukah menjadi orang yang ghorim, yang menanggung utang-utangnya kanggo kemaslahatane, masalah masjid dan sebagainya. Kalau bukan yang demikian-demikian ini, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Dan orang yang demikian ini wajib memberitahu. Aku gak orang yang berhak menerima zakat. Tolong sampean berikan kepada yang lainnya. Ini harus memberitahu. Jangan meneng-menengan ae. Kadang-kadang itu punya alasan kanggo nyenengno umat. Lho kan nyenengno umat tambah dosa umate. Karena nopo? Karena menjadi tidak sah zakatnya itu. Lah ini harus kita ketahui bersama. Niki mboten kritik, mboten napa-napa, mboten ngomong apa anane mawon, nggih. Kalau ada kiai sugih bukan amil, bukan ghorim, kok sik nerimo zakat, berarti dia siap-siap untuk menanggung dosane zakati orang tersebut yang tidak sah. Bendino ngomong ayo mbayar zakat, tapi mbarakno umat gak sah zakat, yo ngene iku mang sing bahaya. Nggih. Mangkane ini kudu hati-hati temenan, nggih. Monggo lek pancene bukan amil, bukan ghorim, ayo ditolak temenan. Nggih, lek pancene kiai temenan ditolak temenan. Aku duduk mustahik zakat. Muga-muga ngaji niki mbeta ilmu ingkang manfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.